Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali subuh hari ini kita bertemu dalam majelis ilmu dan kita sambung lagi pembelajaran kita. Kita masuk pada mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diistimewakan Allah Subhanahu wa taala dengan dua jenis mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat-mukjizat hissi, yaitu yang sifatnya fisik. Nah, ini tentu kita yang datang belakangan ini sudah tidak sudah tidak bisa menyaksikan. Ya, kenapa? Karena namanya mukjizat fisik itu dibatasi oleh tempat dan waktu. Nah, jadi sudah terjadi pada waktu yang lalu. Sampai kepada kita ini adalah riwayat-riwayatnya saja. Kemudian yang kedua yaitu mukjizat maknawiyah. Mukjizat yang sifatnya non fisik, dan inilah yang terbesar. Dan ini abadi sampai hari kiamat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian mukjizat yang fisik ini terbagi dua. Yang pertama ada samawiyah, ada yang lingkupnya itu lingkup langit. Ya, contohnya seperti terbelahnya bulan, kemudian peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua ada mukjizat hissi yang ardiyah, yang lingkupnya bumi. Ini nanti akan disebutkan beberapa contoh. Nah, kita masuk pada yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu adalah insyiqaqul qamari. Jadi terbelahnya bulan. Jadi bulan itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terbelah dua. Ya. Ini terbukti secara sahih. Ya, ini mukjizat fisik disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya, bahkan ada yang derajatnya mutawatir. Ya, jadi hadis tentang peristiwa terbelahnya bulan di zaman Nabi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah ketika itu, sebelum hijrah ini. Itu diriwayatkan dari jalur sahabat itu tidak kurang dari 19 orang sahabat. Ya. Dan ini dicantumkan di dalam Bukhari Muslim. Dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah. Ya. Jadi di saat hari kiamat semakin dekat. Nah, iqtarabatis sa'ah, di saat hari kiamat semakin dekat. Jadi dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya kiamat itu sudah dekat. Nah, wansyaqqal qamaru, dan bulan telah terbelah. Jadi bulan telah terbelah. Wa iyarau, ya, ayah, dan orang-orang musyrik itu jika melihat mukjizat, ya, yu'ridu, mereka berpaling. Ya, mereka berpaling, mereka menolak.
Wa yaqulu, dan mereka beralasan sihrun mustamir, itu adalah sihir yang terus menerus dilakukan. Nah, jadi ini kan orang-orang musyrik ini ya meminta atau menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau dakwahmu itu benar, kalau klaimmu sebagai utusan itu benar, maka coba minta kepada Tuhanmu agar membelah bulan itu menjadi dua. Nah, ini kan sebelumnya kita sudah sebutkan banyak permintaan-permintaan aneh itu. Ya, kadang Nabi mengatakan, ya saya tidak bisa, saya ini hanya manusia biasa yang diutus untuk menjadi rasul. Ya, saya bukan malaikat. Ya, tapi terkadang juga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, termasuklah ini. Nah, sehingga kemudian bulan itu terbelah menjadi dua. Nah, lalu kembali menyatu lagi. Nah, ketika orang-orang musyrik melihat itu, mereka mengatakan, wah, kami ini disihir. Maksudnya pandangan mata kami ini yang disihir oleh Muhammad. Kita tunggulah orang-orang yang orang-orang yang datang dari luar, nanti kalau masuk di Mekah kita tanya, apakah mereka melihat hal yang serupa? Dan ternyata ketika banyak orang-orang yang datang ke Mekah, mereka kemudian ditanya, pernah tidak di suatu malam kamu itu melihat bulan itu terbelah? Mereka mengatakan, ya pernah. Ya. Nah, meskipun sudah seperti itu, mereka tetap berpaling, tidak percaya. Wa yaqulu, dan mereka berkilah bahwa ini sihir yang dilakukan terus menerus. Ini disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud qala, ya beliau berkata, insyaqqal qamaru, ya bulan itu pernah terbelah, ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya firqataini, menjadi dua bagian. Ya. Faqala, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ishhadu, ya saksikanlah. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sedikit kita sebutkan di sini bahwa ada satu catatan kuno, ya catatan dari masa lalu, itu ada di museum di Inggris, ya, ditaruh di situ, yang menceritakan, ini diangkat di dalam beberapa buku sirah ini, yang menceritakan bahwa ada seorang raja, ya, di wilayah India, namanya Kerala. Ya, jadi raja di Kerala. Kerala ini termasuk daerah India. Raja ini namanya Cheraman Perumal. Raja Cheraman Perumal ini hidup sesaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan di dalam manuskrip itu bahwa di suatu malam, ya, di istananya itu dia menyaksikan bulan itu terbelah dua, lalu menyatu lagi. Ini di India ini. Jadi ini Raja Cheraman Perumal ini sehidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ya, dia kumpulkan semua orang-orang pintar di istananya itu, bertanya, itu fenomena apa itu? Ya, peramal-peramalnya semuanya tidak ada yang bisa menjawab. Sampai suatu ketika datang pedagang Arab, ya, ya, di negerinya itu, lalu terjadilah dialog, lalu sampailah informasi ini kepadanya bahwa di Jazirah Arab itu, tepatnya di Makkah, ya ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan pernah di suatu malam
ya, ketika ditantang oleh kaumnya itu ya, untuk membuktikan kebenaran klaimnya sebagai utusan, dia menunjuk bulan dan bulan itu terbelah menjadi dua lalu menyatu kembali. Nah, coba kita kemudian di dalam manuskrip itu disebutkan bahwa setelah sampai berita ini kepada Raja India ini, maka dia ketika itu turun tahta. Jadi dia bagi dulu kerajaannya itu, dia berikan kepada anaknya yang ini bagian wilayah ini, anaknya yang ini wilayah yang ini, supaya kenapa? Karena dia mau pergi. Ya, jadi dia turun tahta lalu berlayar ke tanah Arab, tepatnya ke Makkah. Ya, bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Masuk Islam. Lalu dikatakan bahwa sampai kemudian meninggal, ya, meninggal di situ. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Imam Al-Hakim, ya, dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau ceritakan bahwa ahda Malikul Hindi ila Rasulillah jirratan fiha zanjabil fa at'ama ashabahu qit'atan wa at'amani minha qit'atan. Ya, ini hadis ada di dalam Mustadrak Al-Imam Al-Hakim, disebutkan bahwa ada seorang raja dari India. Ya, ada seorang raja dari India memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jurratan fiha zanjabil. Apa ini namanya? Satu wadah yang berisi acar yang mengandung jahe. Ya, jadi satu wadah botol, katakanlah botol lah, botol seperti itu, isinya itu acar yang diantara bahannya itu adalah zanjabil. Zanjabil itu jahe. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan acar ini di antara para sahabat. Ya, sedikit-sedikit. Ya, kata Abu Said, wa at'amani minha qit'atan. Saya juga mendapatkan sepotong untuk dimakan. Ya, jadi ada manuskrip kuno, ya, di Museum Inggris. Nah, jadi kita tidak tahu ini. Jadi orang-orang ini yang menceritakan bahwa ada seorang raja India yang menyaksikan itu fenomena terbelahnya bulan itu. Lalu setelah dia mengetahui bahwa itu adalah mukjizat seorang nabi di tanah Makkah, dia bahkan meninggalkan tahtanya, lalu berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama kita menyebutkan bahwa ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu, ya, ketika menceritakan tentang ada seorang raja India yang datang kepada Rasulullah dan membawakan beliau satu wadah yang berisi acar dan seterusnya itu, ya, inilah yang disebutkan di dalam manuskrip itu. Nah, jadi peristiwa terbelahnya bulan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita yakini benar-benar pernah terjadi. Jadi bukan sekedar karena ada riwayat-riwayat pendukung itu, tapi yang paling penting itu adalah karena kekuatan wahyu, ya, yang menyebutkan tentang peristiwa itu. Nah, secara sharih, secara tegas Al-Quran menyebutkan bahwa iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamaru. Ya, bahwa di saat hari kiamat itu semakin mendekat, bulan itu terbelah. Dan ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mukjizat al-Isra'u wal Mi'raju. Ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Ya, kemudian tentang Mi'raj. Nah, jadi naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan, ya, ke atas, ya,
ke langit, ya, langit 7 lapis, bahkan melewati lagi sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, itu disebutkan di dalam suratun Najm, ya, suratun Najm. Ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat Jibril dalam rupa aslinya pada kali yang lain. Ya, ini kali kedua. Ya, karena pertama itu adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam malam hari itu, malam harinya menerima wahyu di Gua Hira. Pagi-pagi itu pulang dalam keadaan hatinya itu diliputi ketakutan, mau pulang ke rumah, ke Mekah. Kemudian di tengah jalan itu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, beliau menyaksikan Jibril di dalam wujud aslinya. Itu kali pertama. Kali kedua ini yang diceritakan di dalam surah An-Najm ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan. Jadi Nabi benar-benar melihat Jibril pada kali yang lain, kali yang kedua itu dalam rupa aslinya. Inda Sidratil Muntaha. Di mana itu? Yaitu di Sidrah Al-Muntaha. Sidrah Muntaha itu Sidrah itu bidara. Jadi Sidrah itu namanya Syajaratun Nabaqi fis Sama'is Sabi'ah. Itu pohon bidara yang ada di langit ketujuh. Ayyaminil arsy, di samping arsy. Apa makna spiritual daripada Sidratul Muntaha? Itu menjadi batas akhir pengetahuan makhluk. Jadi itu menjadi batas akhir pengetahuan makhluk. Adapun yang ada di balik itu sudah tidak ada lagi yang mengetahuinya. Itu Sidratul Muntaha. Nah, indaha jannatul ma'wa. Ya, di sanalah terdapat surga ma'wa, surga ma'wa. Jadi tegas disebutkan ya bahwa Isra dan Mi'raj itu semuanya ditetapkan atau sabit, ditetapkan peristiwanya itu dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang melibatkan jisim dengan ruh. Jisim dengan ruh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan itu dengan jisim dan ruhnya. Jadi ini bukan perjalanan spirit yang sifatnya itu hanya spiritual. Bukan juga mimpi di dalam tidur. Bukan. Jadi ini betul-betul mukjizat karena jasad dengan ruh, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asra bi abdihi, ya, asra bi abdihi. Jadi Allah memperjalankan hambanya itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini menunjukkan bahwa perjalanan ini fisik. Kenapa? Karena penentuan jarak, ya, penentuan jarak di bumi, ya, itu adalah karakter daripada fisik. Ya, jadi ada batasan dari sini ke sini, dari tempat ini ke tempat ini. Berarti yang dibawa ini adalah fisik, ya, fisiknya. Ya, adapun ruh itu fala tahudduha al-masafah. Seandainya itu hanyalah perjalanan spiritual, perjalanan ruh saja, maka ruh itu tidak bisa dibatasi dengan jarak. Ya. Dan tidak bisa dibatasi dengan tempat. Ya, jadi ruh itu tidak bisa dibatasi dengan jarak dan tempat. Jadi ruh itu tidak ada penghalang. Dia mau istilahnya itu masuk ke lorong waktu, datang ke masa yang akan datang, datang ke masa yang lalu. Kalau bagi fisik ini kan ada masa lalu, ada masa yang akan datang. Ya, masa lalu itu kita sudah tidak bisa kembali lagi. Itu fisik kita. Tapi ruh itu bisa, ya, ruh itu bisa, jadi tidak bisa dibatasi oleh waktu sebagaimana fisik. Nah, kemudian dikatakan bahwa demikian juga seandainya Isra dan Mi'raj itu hanya mimpi,
maka itu tentu tidak menjadi mukjizat. Ya, namanya di dalam mimpi itu ya apa saja bisa terjadi. Ya. Jadi seandainya Isra Miraj itu hanya mimpi, tentu tidak menjadi mukjizat. Nah, dan seandainya itu hanya mimpi, maka orang-orang kafir itu tidak akan mendustakannya. Ya, dan akal itu tidak akan menganggapnya mustahil. Nah, seperti itu disebutkan. Jadi baik, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman rasyida. Allahumma ja'alna minal mustafidin. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.